Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel resep terpercaya. Jangan skip videonya dan tonton terus sampai habis. Semoga yang nonton video ini sampai habis diberi rezeki yang berlimpah dan diberi kesehatan. Ini adalah resep roti sobek dengan isian coklat berbagai macam rasa. Untuk bahan-bahannya udah aku catetin dan bisa cek di kolom deskripsi. Jangan lupa di screenshot. Untuk bahan-bahannya bisa kalian dapatkan di toko kue atau di minimarket terdekat. Kita langsung ke langkah-langkah pembuatannya yuk. Langkah pertama, olesi loyang dengan margarin, lalu tutup dengan baking paper, dan baking papernya diolesi juga dengan margarin ya. Hal ini bertujuan agar roti tidak nempel di loyang maupun di baking paper. Selanjutnya, masukkan terigu protein sedang sebanyak 500 gram ke dalam wadah stainless. Masukkan gula pasir sebanyak 100 gram, 1 butir telur dan 1 butir kuning telurnya saja. Satu sachet vanili bubuk, garam setengah sendok teh, susu bubuk 2 sendok makan, ragi setengah saset atau 7 gram, masukkan air sebanyak 200 ml. Jika semua bahan sudah dimasukkan ke dalam wadah stainless, aduk hingga semua bahan tercampur dengan merata. Ingat ya, pastikan kalian cuci tangan terlebih dahulu atau gunakan sarung tangan, dan juga semua alat yang digunakan harus sudah bersih. Dan yang terakhir, masukkan margarin sebanyak 50 gram. Jika kalian sudah mengaduk dengan spatula dan bahan hampir tercampur rata, lalu kalian uleni dengan tangan hingga adonan kalis. Nah, di part ini kalau kalian punya mixer, kalian bisa adoni dengan mixer spiral. Tapi kalau kalian tidak punya, kalian bisa adoni dengan tangan, tapi prosesnya agak lama karena adonan dapat dikatakan kalis kalau memang ditarik dan tidak putus. Jika dirasa adonan sudah kalis, lalu propping adonan atau istirahatkan adonan selama 1 jam. Pada saat pengistirahatan, tutup dengan kain yang bersih agar permukaannya tidak kering. Jika sudah diistirahatkan selama 1 jam, lalu uleni sebentar dan keluarkan dari wadah stainless, lalu dibagi menjadi beberapa bagian kecil-kecil. Resep ini dapat dikonsumsi sendiri, apalagi kalau dijadikan sarapan dan dimakan hangat-hangat, lalu disandingkan dengan teh atau kopi. Resep ini juga bisa digunakan untuk ide jualan karena rasanya nikmat dan juga sangat menguntungkan. Kami selalu membuat kue ini untuk stok karena kue ini enak sekali untuk dibuat sarapan dan dibawa untuk jalan-jalan, karena cocok untuk dibuat sebagai ganjalan pada saat lapar di perjalanan. Bagi dan bulat-bulatkan adonan seperti pada video ya. Lalu ulangi step tersebut hingga adonan habis. Jika sudah, untuk mengisi adonan, kalian pipihkan dulu menggunakan spin roller. Lalu kalian isi dengan coklat atau isian yang mau kalian isikan ke dalam roti tersebut. Ulangi step ini juga hingga semua roti terisi dengan sempurna.
karena banyak banget isian roti dari coklat-coklat dengan berbagai macam rasa. Selain itu, jika kalian mau mengisinya dengan selai juga enak kok. Setelah roti diisi, lalu susun di atas loyang untuk dipanggang ke dalam panggangan. Sekali lagi, kalian ulangi step ini hingga semua roti terisi dan kalian susun di atas loyang dengan jarak yang berdempetan supaya roti dapat disobek dengan sempurna pada saat matang nanti. Jika semua sudah tersusun, maka kalian harus propping lagi atau istirahatkan adonan lagi sampai adonan mengembang 2 kali lipat dari ukuran semula. Sembari menunggu adonan mengembang, kalian dapat membuat olesan untuk rotinya. Campurkan 1 sendok teh susu cair yang dicampur dengan 1 butir kuning telur saja, diaduk lalu dioleskan di atas roti yang akan dipanggang. Oleskan secara merata di atas adonan roti supaya rotinya nantinya pada saat dipanggang warnanya menjadi cantik. Sebelum roti dipanggang, panaskan terlebih dahulu oven selama 3 menit. Di sini kami menggunakan oven listrik ya, tapi kalau kalian menggunakan oven tungku, kalian harus pandai mengatur suhunya. Setting suhunya 170 derajat, lalu kalian bisa panggang rotinya selama 20 menit atau kalian bisa kira-kira hingga rotinya golden brown. Jika sudah matang, jangan lupa angkat rotinya supaya tidak gosong. Oke, kita sampai di step terakhir. Siapkan madu secukupnya, campur dengan 1 sendok teh mentega, lalu kalian aduk dan gunakan untuk mengoles roti yang sudah matang tadi. Gimana? Dari penampilannya seperti lezat sekali bukan? Ayo buruan recook supaya kita bisa merasakan rasa yang sama di tempat yang berbeda. Siapa nih yang tahan melihat roti segemoy ini? Buruan deh, roti siap disantap.